Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastri Dalila SPD. Pada hari ini saya akan bertindak sebagai observer. Kemudian teman saya Noprika Sari SPD, pada hari ini bertindak sebagai koci. Kami berdua akan melaksanakan supervisi akademi teman sejawat pada mata pelajaran PJOK materi aktivitas kebugaran jasmani di kelas 31 SMP Negeri 2 Bandar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, saya juga mengalami keadaan yang luar biasa setelah sakit. Alhamdulillah sekarang Udah sehat kembali seperti Bu Opik, terima kasih Pak Ibu sudah bersedia menjadi coach saya dalam kegiatan supervisi ini. Adapun tujuan kita nanti yaitu untuk merencanakan observasi terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Kita akan melaksanakan observasi kelas pada hari ini Ibu. Namun sebelum kita melaksanakan observasi kelas, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya baik Bu. Yang pertama, seperti tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti? Baik Ibu, di sini saya akan menyampaikan ada beberapa poin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti. Yang pertama yaitu memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kekuatan daya tahan otot dan paru. Kemudian yang kedua, memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan daya tahan pernapasan dan kelenturan. Yang ketiga, memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kecepatan dan kelincahan. Dan yang terakhir adalah memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan keseimbangan dan koordinasi. Tujuan yang sangat baik Ibu. Ternyata tujuannya sangat banyak ya Ibu. Berarti ya, ini akan dilaksanakan di kelas nanti semuanya Ibu. Iya benar Ibu. Untuk pertanyaan kedua Ibu, setelah tujuan tadi yang sudah Ibu paparkan, kira-kira ada pengembangan apa yang hendak Ibu capai di dalam kelas nanti Ibu? Baik Ibu, area pengembangan yang hendak saya capai yang pertama adalah komponen kebugaran jasmani, yaitu komponen kebugaran jasmani itu ada beberapa Bu. Yang pertama ada kekuatan otot, yaitu meningkatkan kemampuan otot untuk menghasilkan tenaga. Kemudian yang selanjutnya daya tahan otot, yaitu meningkatkan kemampuan otot untuk kontraksi berulang kali dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelenturan. Kelenturan yaitu meningkatkan rentang gerak sendi supaya badan kita tuh bentul gitu Bu ya. Kemudian yang selanjutnya itu keseimbangan, yaitu meningkatkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tegak tubuh gitu Bu. Kemudian yang keenam yaitu kelincahan, yaitu meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengubah arah gerakan dengan cepat dan efisien. Dan yang terakhir yaitu koordinasi, yaitu meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengontrol gerakan yang berbeda secara bersamaan. Seperti itu Ibu. Benar ada pengembangannya, ternyata ada 7 model komponen yang akan Ibu kembangkan ya Ibu ya. Iya benar Ibu. Salah satunya seperti kekuatan otot tadi, baru itu semua kekuatan atau daya tahan, kemudian kelenturan, keseimbangan dan kelincahan, kemudian koordinasi tadi itu juga akan dikembangkan yang hendak dicapai oleh Ibu kepada siswa ya Ibu ya. Iya benar sekali Ibu. Baik Ibu, sangat baik sekali Bu. Kemudian untuk strategi Ibu, kira-kira strategi yang dipersiapkan di dalam kelas itu strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Baik Ibu, strategi yang akan saya persiapkan yang pertama adalah penentuan tujuan yang jelas. Itu jelas Bu ya, kenapa? Setiap kita melakukan pembelajaran atau segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada tujuannya Bu. Kemudian yang kedua adalah perencanaan pembelajaran yang terstruktur. Itu pun harus jelas Ibu ya, supaya pembelajaran mudah kita pahami gitu. Dan yang ketiga itu pemanfaatan berbagai metode pembelajaran. Metode apa dan bagaimana cara kita belajar di kelas itu supaya anak tidak bosan, supaya anak tidak itu kita harus menggunakan berbagai macam metode Bu. Kemudian selanjutnya itu pemanfaatan alat dan peralatan. Itu jelas Bu. Mungkin kalau untuk kebugaran jasmani
itu mungkin kita tidak memerlukan alat atau media yang terlalu bagaimana gitu Bu ya, banyak Ibu. Karena apa? Itu hanya melibatkan anggota tubuh kita. Berbeda dengan mungkin untuk materi seperti sepak bola atau bola basket Ibu, itu kita harus menggunakan media. Itu medianya bisa kita akali Ibu, bisa menggunakan langsung kepada prakteknya. Itu iya benar Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian dengan tingkat kemampuan. Itu pun bagaimana kita meningkatkan atau menyesuaikan kemampuan anak itu bagaimana Ibu. Karena mungkin si A kekuatannya seperti ini, si B seperti ini, itu harus kita sesuaikan dulu. Kemudian selanjutnya itu yang penilaian. Itu sudah pasti Bu, setiap kita yang namanya pembelajaran kita harus ada lihat hasil apa yang didapat dari proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu kolaborasi dengan ahli. Itu juga penting Ibu. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik, kita harus berkolaborasi dengan baik. Itu ahlinya bisa berupa teman sejawat atau atasan kita langsung Ibu. Kemudian yang terakhir itu motivasi dan dukungan. Itu juga sama Ibu. Motivasi dari berbagai pihak itu sangat diperlukan Bu. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi, sesuatu pembelajaran yang kita jalani, kalau ada motivasi dan dukungan itu akan berjalan dengan baik dan lancar. Benar sekali Bu. Nah, motivasi dan dukungan itu merupakan salah satu alat ya Bu ya, Iya, benar, dalam pencapaian segala sesuatu yang kita inginkan. Ya. Dan Ibu untuk strategi persiapan Ibu sangat luar biasa, di mana ada penyesuaian tingkat kemampuan siswa. Dengan intinya berarti kita memperhatikan siswa dengan model yang berbeda-beda ya Bu Iya, ya. benar sekali Ibu. Berarti menyesuaikan kemampuan siswa. Jika si A punya mungkin hanya tingkat peregangan otot, berarti hanya itu yang dilakukan. Itu yang kita kembangkan Bu. Kenapa? Karena kalau kita terapkan dengan latihan yang sama, itu penerimaan siswa itu berbeda-beda Ibu. Tidak bisa kita paksakan. Oh mungkin si anak yang pertama tadi dia ototnya udah lincah, jadi cepat dia menyesuaikan Bu. Tapi mungkin kalau si anak yang ini badannya masih kaku, jadi agak susah gitu Ibu. Benar sekali Ibu. Kemudian Ibu dari penyampaian Ibu tadi dapat saya simpulkan berarti untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti Ibu akan melakukan metode pemberian materi dulu Bu ya. Iya. Kira-kira metodenya bagaimana Bu ya, akan disampaikan Bu? Baik Ibu, untuk karena ini pada observasi ini adalah pertemuan awal untuk materi kebugaran jasmani Ibu. Jadi yang pertama saya akan melaksanakan menggunakan metode dengan metode ceramah dulu. Yaitu saya menjelaskan apa sih itu kebugaran jasmani dan apa saja komponen-komponen kebugaran jasmani. Itu harus kita jelaskan di pertemuan pertama Ibu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya mungkin akan langsung melaksanakan metode praktik atau Bu seperti itu betul, atau baik itu metodenya secara berkelompok di lapangan atau praktik langsung di lapangan Bu, seperti itu. Nanti untuk pertemuan kedua Keduanya, akan dilaksanakan langsung praktek Bu ya, setelah ada tadi pembekalan mungkin nanti di kelas ya, siswa sudah paham dan apa yang harus dilakukan mereka sudah dapat melakukannya di lapangan nanti. Iya benar sekali Ibu. Baik Ibu, saya setuju sekali untuk materi. Jadi tujuan spesifik kita adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi akar masalah tentang kesulitan atau konsentrasi di kelas. Setelah itu ada yang memahami strategi yang sudah diterapkan oleh Ibu sendiri. Kemudian yang ketiga mencari potensi area mana yang sudah berkembang Ibu ya. Baik Ibu, di sini saya ada memperhatikan beberapa hal Ibu sendiri, seperti interaksi saya dengan siswa, yaitu bagaimana cara saya berinteraksi dengan siswa dan memberikan umpan balik itu bagaimana, dan bagaimana saya mengolah pertanyaan yang relevan yang mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas siswa, yaitu siswa itu aktif nggak dalam proses pembelajaran. Kemudian apakah ada namanya itu Bu, apakah ada enggak temannya yang mengganggu dalam dia proses dalam belajar itu jadi suatu permasalahan, karena apabila ada rekan yang mengganggu atau apa itu akan mengganggu proses pembelajaran. Kemudian disiplin kelas, apakah disiplin kelas yang diterapkan sudah ditepati dan secara konsisten atau belum.
kemudian Ibu, selain itu saya juga ingin mengamati Ibu, bagaimana nanti Ibu merespon dalam gangguan siswa, dan apakah dengan tegas atau apa solusi yang akan Ibu ambil? Benar sekali Ibu, poin-poin yang Ibu sebutkan sangat relevan. Saya kan kita akan beralih ke rencana aksi Ibu, apa yang akan kita lakukan setelah observasi nanti. Oke. Setelah observasi kita perlu melakukan analisis bersama Ibu, jadi untuk mengidentifikasi temuan utama, dan kemudian kita juga bisa menuliskan beberapa rekomendasi atau langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Ibu nantinya untuk mengatasi masalah yang Ibu alami saat ini. Benar sekali Ibu, kita juga bisa membuat rencana tidak lanjut, seperti mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas perkembangan dalam proses pembelajaran ke depannya. Benar sekali Bu. Kemudian untuk yang terakhir ya Bu, kira-kira untuk tahapan tanggung jawab, siapa saja yang akan bertanggung jawab pada observasi ini? Iya betul. Baik Ibu, yang bertanggung jawab dan perencanaan kita sudah cukup lengkap Ibu. Saya rasa kita sudah siap untuk melakukan observasi hari ini Ibu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Berarti kita langsung bisa ke tes ya Ibu ya. Ya, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat Bu. Ada yang sakit? Tidak Bu. Udah sarapan? Sudah Bu. Ya bagus, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing saja. Yang berdoa kita akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doa. Dalam hati ya. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Selesai. Sebelumnya Ibu cek dulu ya siapa yang tidak datang hari ini. Bisa Ibu panggil satu persatu. Ibu tanya aja siapa yang tidak hadir hari ini. Air habis Bu, Air habis kenapa Mas? sampai tahu Bu, kan tanpa keterangan Bu. Keterangan. Siapa lagi? Atas Bu, Apa kenapa? tanpa keterangan Bu. Keterangan. Yang lain hadir semua ya. Sampai Bu, Enggak. harusnya satu lagi Bu. Rasa sakit. Ya Bu, Ya. Baiklah. Minggu yang lalu kita telah mempelajari pelajaran tentang atletik. Jadi untuk sekarang atau untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita masuk ke bab kelima, yaitu aktivitas kebugaran jasmani. Aktivitas kebugaran jasmani. Yang tentunya setelah kita melihat dari bab materi kita adalah aktivitas kebugaran jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Sekarang Ibu tanya, aktivitas itu apa? kegiatan Kebugaran. kesuburan Kebugaran artinya kebugaran. Jasmani. Apa yang dikatakan dengan jasmani? Jasmani. Sering tubuh atau badan. Berarti aktivitas kebugaran jasmani adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani.
Jasmani. Kebugaran jasmani. Bugar. Di sini ada semua pada bugar atau belum? Kalau orang bugar, antara bugar dengan sehat ya. Bugar dan sehat. Kalau bugar sudah pasti sehat. Kalau sehat apakah sudah bugar? Belum. Kenapa? Kenapa? Karena belum tentu yang bugar itu sehat. Kalau bugar sudah pasti sehat. Kalau sehat belum tentu bugar. Contoh, ada yang mengantuk di dalam kelas? Ada. Badannya sehat nggak? Sehat. Sehat kan? Tetapi kenapa mengantuk? Karena tidak bugar. Itu dia. Bisa dipahami ya? Orang bugar belum tentu sehat dan orang sehat sudah pasti. Orang bugar sudah pasti sehat. Orang sehat belum tentu bugar. Disinilah kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang bagaimana cara melatih kebugaran jasmani. Siap? Siap. Sekarang kita masuk ke pelajaran intinya. Nah, kebugaran jasmani, ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani secara teori? Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani boleh ada baca buku. Tetapi secara teori atau secara bahasa yang bisa kita maknai atau pahami, kebugaran jasmani, ingat ya, adalah kesanggupan tubuh atau kesanggupan melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Contoh, misalnya pas kita praktik di lapangan, ibu suruh kalian, nah saat ini kita pemanasannya lari keliling lapangan 10 keliling. Sanggup tak? Capek nggak? Capek. Ya capek lah. Setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti capek. Tetapi walaupun capek, setelah itu kalian akan disuruh lagi, udah lari kan? Lakukan lagi aktivitas latihan kebugaran jasmani yang lain. Latihan kekuatan otot. Masih sanggup nggak? Masih sanggup. Itu yang dikatakan dengan kebugaran jasmani. Masih ada tenaga kita untuk melakukan kegiatan yang lain. Walaupun kita udah capek. Misalnya lagi contoh yang kali ini. Ada yang pulang sekolah atau pergi sekolah berjalan kaki? Ada. Misalnya pulang sekolah itu jam berapa? Jam 1 atau setengah 2. Pas ketika terik matahari, jalan pulang ke Sidodadi. Karena nggak ada kendaraan gitu kan? Capek kan? Capek, lelah. Tetapi sampai rumah disuruh lagi sama orang tua. Nah, sebelum ini tolong belikan dulu gula ke kios. Masih sanggup? Masih. Itu yang dikatakan dengan kebugaran jasmani. Kemampuan atau kesanggupan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Kemudian, bagaimana cara melatihnya? Ada komponennya. Komponen kebugaran jasmani ada 7. Yang pertama ada namanya kekuatan. Ini komponennya ya. Kemudian ada namanya daya tahan. Daya tahannya ada 2. Yang pertama daya tahan otot dan daya tahan jantung dan paru. Yang ketiga namanya kecepatan. Yang keempat kelincahan. Kemudian ada namanya kelentukan dan
keseimbangan, serta satu lagi koordinasi. Dari ketujuh yang inilah cara kalian untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Kalian harus melakukan yang namanya latihan ketujuh latihan itu. Yang pertama ada apa? Kekuatan. Kira-kira menurut kalian apa itu kekuatan? Tenaga tuh kuat, ya. Tenaga terus kemudian apa? Apa yang tahu kekuatan? Kekuatan. Contohnya gini. Misalnya siapa namanya Derby pulang sekolah pergi ke kebun memetik kopi lah, kopi. Kebun nih ya. Kebun, jarak antara kebun ke rumah si Tugubuk lah sejarak 50 meter di rumah. Si Derby sanggup memetik kopi sebanyak 3 kaleng. Siapa yang bawa pulang kopi ke Tugubuk? Derby. Derby sanggup nggak mengangkat 3 kaleng kopi? Sanggup. Sanggup Derby? Sanggup. Kalau seandainya Derby sanggup mengangkat 3 kaleng kopi, itulah dinamakan dengan kekuatan otot. Sanggup mengangkat suatu benda atau benda. Itu dia. Bisa dipahami? Sanggup, ototnya sanggup mengangkat 3 kaleng kopi. Kemudian kita masuk ke daya tahan. Yang pertama ada daya tahan otot. Jarak antara kebun ke rumah berapa meter? 50. Si Derby mengangkat kopi dari kebun ke rumah sejauh 50 meter. Sambung nggak Derby? Itu di kepala taruh atau di bahu. Kemudian kalau Derby sanggup membawa berjalan ke rumah, itu yang dikatakan dengan daya tahan otot. Sanggup ototnya tuh menahan beban yang begitu berat. Ibu akan membagikan yang KPD-nya di buku aja ya. Kerjakan tugas di halaman berapa itu nak? 146 masalah kebugaran jasmani. Itu ada berapa soal itu? 9. Ya. Silakan dikerjakan sekarang buku. Ibu akan membagikan yang KPD-nya di buku aja ya. Kerjakan tugas di halaman berapa itu nak? 146 masalah kebugaran jasmani. Itu ada berapa soal itu? 9. Ya. Silakan dikerjakan sekarang buku. Jantungnya bagaimana rasanya? Jantungnya bagaimana? Ya, iya. Kan iyalah, nggak mungkin kalau mati mobil lah gitu ya. Kalau kalian sanggup, istilahnya gini. Kalau seandainya begitu ibu suruh lari, tidak lagi bisa beraktivitas, berarti daya tahan tubuhnya tidak kuat. Ya, cepat capek. Ada yang cepat capek di sini. Disuruh jalan aja dari sini ke kantor lah. Ya, itu berarti daya tahannya tidak kuat. Tetapi kalau kita disuruh lari walaupun 10 kali dari lapangan, tetap masih bisa beraktivitas bugar, berarti daya tahan jantung dan parunya juga bagus. Itu dia. Angkat kopi tadi sejarak 50 meter, kos-kosan. Tapi masih bisa lagi mandi harus itu. Apa lagi itu masih berarti apa? Daya tahan jantung dan parunya kuat. Kemudian yang ketiga apa?
Kecepatan menurut kalian apa? Lari dengan cepat. Secara istilah, kecepatan adalah kemampuan melakukan sesuatu itu dengan waktu yang relatif singkat. Contohnya misalnya gini. Nah, kita ujian hari ini ujiannya lari 50 meter. Siapa yang waktunya paling sedikit, dialah pemenangnya. Itu yang dikatakan dengan kecepatan. Otomatis kan berlomba-lomba lagi ya. Siapa yang paling cepat? Kenapa? Dia yang paling bagus nilainya. Itu yang dikatakan cepat. Kemampuan tubuh melakukan aktivitas dengan waktu yang relatif singkat. Jangan lama, singkat. Itu dia. Terus yang keempat apa? Kelincahan. Nah, kalau misalnya seseorang, siapa di sini atlet pencak silat datang? Ciadun, Fahrul. Dalam atlet pencak silat itu diperlukan tak kelincahan? Diperlukan? Perlu. Bayangkan kalau seandainya nggak lincah gerakannya, tidak gini. Bagaimana ya? Apa yang terjadi? Iya. Dari segi keindahan aja tidak enak dilihat gitu kan. Harus lincah, harus gesit gitu. Kalau nggak lincah, cepat diserahkan kamu gitu. Ya, pergerakannya harus lincah gitu kan. Dia kelincahan. Kalau pelentukan, kalau misalnya kita senam pagi aja, instruktur di depan, kalau seandainya dia robot bagaimana ya? Apa yang terjadi? Gitu gerakannya. Badannya itu nggak lentur, kaku kayak robot. Bayangin, enak tak dilihat? Enggak. Harus enak, harus ada lentur tubuhnya, harus ada gerakan, elastis dia. Jangan kayak robot jalan tuh kayak gini. Kalau seandainya bayangin aja segala sesuatu tuh kok dalam keadaan kaku, bagaimana rasanya? Enak tidak? Tidak. Bisa dipahami ya? Betul. Terus yang keenam apa? Keseimbangan. Contoh kalau ibu katakan, coba ibu suruh pemanasan. Ada ibu suruh berdiri 1 kali? Ada. Sanggup nggak? Bisa nggak? Ada yang nggak bisa goyang-goyang. Itu tubuhnya nggak imbang. Yang namanya keseimbangan itu adalah menjaga keseimbangan tubuh agar tidak goyang. Terus koordinasi apa? Gabungan dari keseluruhan ini namanya koordinasi. Dalam satu gerakan itu kita melakukan 7 komponen atau 6 komponen kebugaran jasmani. Kalau semua ini bisa kita dapatkan dalam satu gerakan yang kita lakukan, maka akan dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Bisa dipahami? Bisa. Pada permasalahan siswa yang kurang efektif di kelas, ibu tadi, kira-kira bagaimana menurut ibu? Apa yang menjadi tujuan utama kita dalam sesi observasi ini? Tujuan utama saya adalah untuk menemukan solusi agar siswa lebih aktif lagi dan terlibat dalam proses pembelajaran di kelas ibu. Saya ingin mereka bisa memahami materi dengan baik dan bisa lebih mencapai hasil belajar yang mereka inginkan atau lebih optimal. Tujuan yang sangat baik ibu. Sekarang mari kita identifikasi masalah yang mungkin lebih spesifik. Kira-kira apa yang membuat ibu merasa siswa kurang efektif di kelas ibu tadi? Saya mengamati beberapa siswa kurang aktif di kelas dan kurang fokus ibu. Banyak yang mengantuk dan kurang berpartisipasi dalam proses belajar yang saya laksanakan. Dan juga sering dan nilai mereka juga akibat karena kurang fokus dalam kelas sehingga waktu melaksanakan ujian nilai mereka sering rendah. Terima kasih ibu untuk informasi yang berharga ini. Karena dari pengamatan ibu, apakah yang menurut ibu menjadi penyebab utama masalah ini? Apakah ada faktor internal atau faktor eksternal yang mungkin mempengaruhinya? Menurut saya ibu, salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang saya gunakan ketika proses belajar mengajar ibu. Kemudian materi yang saya sampaikan mungkin terlalu monoton sehingga membuat siswa merasa bosan dan siswa kurang aktif secara
apa namanya tuh beraktif ketika proses belajar mengajar. Selain itu juga beberapa siswa mungkin merasa kesulitan memahami materi yang saya berikan karena latar belakang mereka ada yang berbeda-beda Ibu. Benar sekali Ibu. Mungkin dari analisis yang sangat masuk akal menurut saya Ibu ya, karena kalau sudah Ibu sampaikan tadi menurut Ibu apa yang permasalahannya, sekarang mari kita buat rencana aksi dalam mengatasi masalah ini. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan Ibu lakukan dalam mencari solusi permasalahan yang terjadi di kelas Ibu? Dalam analisis saya Ibu, saya akan mencoba melakukan beberapa hal. Itu yang pertama, saya akan coba menggunakan metode pembelajaran lebih variatif lagi. Yaitu saya akan mencoba menggunakan lebih banyak metode pembelajaran yang aktif. Dan seperti membuat diskusi kelompok, metode permainan, dan juga sebuah proyek. Kemudian yang kedua, saya juga akan membuat materi pembelajaran lebih menarik supaya materi yang saya ajarkan itu bisa lebih dipahami oleh siswa Bu, dan lebih siswa tersebut bisa lebih kreatif dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang ke satu lagi Bu, yang terakhir saya akan mencoba menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif lagi, yaitu dengan cara saya akan berusaha menciptakan suasana kelas yang lebih positif dan menyenangkan. Iya. Rencana aksi Ibu sangat luar biasa Ibu, komprehensif sekali Ibu Nopri. Sekarang mari kita bahas Ibu tentang tanggung jawab dari kita masing-masing, yaitu apa yang akan Ibu lakukan secara spesifik untuk melaksanakan rencana ini. Baik Ibu, rencana aksi yang akan saya lakukan ialah untuk kegiatan pada minggu depan. Saya akan mulai menerapkan metode pembelajaran baru dalam satu mata pelajaran, itu pelajaran PJOK yang saya ampu untuk semua kegiatan. Kemudian untuk bulan kedepannya saya akan mengadakan pertemuan dengan siswa Bu, untuk mengetahui pendapat mereka tentang pembelajaran yang telah saya laksanakan. Seperti itu Ibu. Dan kemudian saya akan berusaha menciptakan suasana kelas yang lebih pasif lagi, yang lebih positif lagi, dan memberikan umpan balik atas apa yang telah mereka kerjakan Ibu. Bagus sekali Ibu. Saya yakin dengan komitmen Ibu, kita dapat melihat perubahan yang signifikan Ibu. Untuk mendukung Ibu, saya akan siap membantu jika Ibu membutuhkan masukan atau saran dari saya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Namun sebelum kita akhiri sesi ini, ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan atau didiskusikan lebih lanjut lagi Ibu? Tidak ada Ibu, terima kasih atas bantuan Ibu kepada saya. Saya merasa lebih termotivasi lagi untuk mengatasi masalah pembelajaran dalam kelas saya. Sama-sama Ibu. Saya berharap dengan sesi supervisi ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi saya terutama Bu, karena kemudian dengan adanya kegiatan supervisi ini, Ibu juga jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya kembali, karena kita intinya dalam sharing ilmu ya Bu. Saya mungkin bisa membantu dari perencanaan, atau Ibu bisa merencanakan yang lebih baik lagi. Nah itu mungkin untuk rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Saya sangat termotivasi Bu. Semoga nanti ke depannya apa yang Ibu inginkan dan ingin ciptakan di dalam kelas itu berjalan dengan lancar ya Ibu. Baik Bu, dengan senang hati saya menerima saran dan bantuan yang telah Ibu berikan dalam saya menghadapi masalah pembelajaran yang terjadi di dalam kelas saya Ibu. Baik Bu, terima kasih kembali Ibu. Baik Bu, sama-sama Bu.